Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekam ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Yanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keratonan Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono III dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang Gubernur Jenderal itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya, Pakubuwono II, daripada kekuasaan saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya. Buanglah kemana sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa. Akhirnya diberi sangu 3.000 rel. Ini jatah makan anak buahmu, silahkan pergi. Malamnya pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadikan awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, tepat pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keratonan antara lain keris yang menjadi pusaka raja. Itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Kedua, bahasa. Jogja meneruskan pada dialek namanya bahasa Bagongan. Bahasanya juga punya identitas, perbedaan belangkon antara Jogja dan Surakarta.
Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti yang tidak memperinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan keretakan-keretakan peristiwa. Sepertinya pembagian sengaja diacak. Jadi banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada sebagian wilayah Yogyakarta sekelilingnya wilayah Solo, dan ada wilayah Solo dikelilingnya wilayah Yogyakarta, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik antar dua kerajaan itu. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan keturunan Pakubuwono, turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun perang, akhirnya VOC menyudahi dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayanisesa Senopati ing Alongo Satriya Raya Mataram ing Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti pada 1813, di mana Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam, di mana muka politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari di mana Republik Indonesia, Kesultanan Surakarta, dan Adipati Mangkunegara menjadi situr cagar budaya, sementara wilayah Yogya yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.